Halo, ketemu lagi dengan gue Eman Vigano. Kali ini gue nggak ngomongin soal pervespaan atau soal otomotif lainnya. Kali ini gue mau sharing dengan kalian, berbagi pengalaman gue mengenai konten atau pembuatan konten atau YouTuber, konten kreator ketinggian kayaknya. Pokoknya intinya gue mau cerita, berbagi pengalaman kalian, apa yang gue rasain nih dari awal sampai gue nih bikin kayak beginian ya. Jadi bikin begini nih, sebenarnya sih ini pas yang mau ini aja nih pandemi ini kan, daripada di rumah nih gak ada kegiatan, apa sih kegiatan positif yang ini, gue coba bikin ini nih. Nah ternyata sambutannya juga lumayan nih dari teman-teman semua. Nah jadi nih gue mau sharing sedikit nih. Gue sih udah banyak sih yang sharing mengenai YouTuber, tips, trik, segala macam, cuman ini versi gue nih, cara gue mau sharing buat teman-teman nih yang udah di monetize istilahnya itu, atau yang udah dipersetujui nama YouTube buat dapat iklan gitu ya. Itu setelah persyaratan kalian terpenuhi, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu setelah kalian memenuhi persyaratan itu, kalian nggak serta-merta dapat iklan. Kalian daftar dulu tuh, ya kan? Daftar dulu, ditinjau ntar tuh sama orang YouTube-nya. Ntar kalau udah ditinjau, baru dah tuh iklannya nongol. Waduh, cuy, girang bener, ya kan? Video kita ada iklannya. Mentara itu baru angka-angka doang, ya kan? Nah, gue juga seneng dong. Video gue nih ada iklannya, anjir. Kayak YouTuber lain, ya kan? Ada iklannya, tonton dia. Gue tontonin tau gak lo? Dari pagi sampai sore, sampai ketemu pagi lagi, gue tontonin dulu tuh iklannya. Kagak taunya duit gue hilang. Bang, ini duit gue hilang, apa ini? Udah girang banget. Pas duit gue ngilang tuh, gue nggak gede sih, gue dapet $20 doang gitu. Kenapa gue bilang gak gede? Ada yang ngilang lebih gede dari gue bersyukurnya itu aja sih. Kita kalau kita ini gitu, maksudnya apa ya, gue belibet gue. Maksudnya kalau kita penderitaan kita lihat orang lain ada yang menderita lebih kita tuh, kita jadi lebih bersyukur gitu. Masih mending $20 doang, tapi senep juga tetep, ya kan? $20 gue tontonin, gue tayangin, gue bikin video sampai kemeringet gini. Rumongsomu, lo kata enak nih bikin video kayak begini, ngomong belibet. Ini panas cuy, pakai lighting juga begini juga no. Walaupun cuman pakai lighting kamar tidur bini gue pinjem, ya kan? Maksudnya biar wajah gue agak glowing dikit gitu, ya kan? Kenapa nih? Gue cari tahu. Nah mungkin ini belum banyak juga, atau ngasih penjelasannya belibet. Kalau gue kan apa adanya aja nih, ceplos aja lah, ibarat kate, ya kan? Ternyata duit kita itu bisa ngilang itu kalau kita nontonin channel kita sendiri, cuy. Kan kayak gile. Sementara gue sih duit mah nggak penting ya, tapi utama yang gue tuh demen, tau gak? Mungkin lu gitu ya, namanya apa sih kalau dalam itu bahasa Yunaninya? Narsis ya? Yang itu tuh, gue tuh demen banget gue ngeliat diri gue sendiri gitu. Jadi gue nontonin video gue ngeliat, waduh, sambil gue introspeksi sih, kurang-kurang gue di mana nih, atau bibir gue agak menyon dikit, ya kan? Ya kan gue kagak tahu kan, gue tonton itu, terutama sih iklannya gue tontonin, gue demen banget gue. Dulu mah gue kalau nontonin YouTube orang, pasti gue skip tuh iklannya. Sekarang mah enggak, sejak gue YouTube gue ada iklannya, gue sekarang rajin nonton iklan gue. Gue tontonin tuh sampai habis, dari awal sampai akhir, kagak gue skip, ya kan? Ternyata gue cari tahu, ya kan? Kagak boleh kita nonton ini YouTube kita itu
hilang duitnya di situ. Ini ibarat kata nih, gue kasih penjelasan nih, nggak tahu bener nggak tahu apa, pokoknya kayak gitulah. Jadi ibarat kata nih, emak lo nih buka warung, nah yang makanin tuh jajanannya lo tuh, anak-anaknya ada tuh. Nah emak lo mah ngomel, emak lo mah pengennya yang jajan itu orang lain, anak-anak orang lain gitu. Nah sama nih, pihak YouTube itu pengennya lo kan konten kreator, ya kan, lo kan youtubernya, ya udah lo bikin aja tuh karya yang nontonin, yang iklannya tuh pangsanya gitu. Maksudnya penonton yang lain itu yang nonton iklannya, bukannya lo. Runyem deh, gua kan jadi bingung. Akhirnya solusi sementara sih, gue beli handphone aja tuh, handphone second khusus buat nonton YouTube. Tapi gue juga kan kagak boleh pakai channel sendiri, gue bikin akun lain. Padahal nih gue seumur-umur nih, gue tuh namanya nomor handphone tuh cuman satu dari dulu. Ya ganti beberapa kali ganti karena kendala teknis ya. Tapi maksudnya itu gue cuman satu, akun gue satu. Itu gue bikin lagi akun baru demi gue nontonin YouTube gue, ya kan. Cuman gue juga agak ini tuh, kalau iklan-iklan gue nggak itu aja lah, daripada ntar duit gue hilang lagi. Nah terus lo jangan girang dulu, lo kata jadi YouTuber langsung tajir mencret, kagak. Nih pendapatannya berapa nih, gue kasih tahu ya. Itu kalau gue nih itu $1 cuma sehari, itu juga kadang-kadang kagak nongol tuh dolarnya, $2 kadang-kadang. Kalau gue pikir-pikir juga mending jualan spare part Vespa ori, ya kan. Sekali jual bisa nabok untungnya, sombong amat, ngeri bener. Makanya bener tuh yang artis itu bilang jadi YouTuber tuh nggak gede gini. Ya bener, ada benernya juga. Gue juga sujon. Kalau seandainya kecil, ngapa dia ini rajin bikin konten, pasti gede dia, iya kan. Nah makanya lu jangan girang dulu, lu pelajarin dulu tuh. Maksudnya nih gue ngomong kayak gini nih, jangan sampai ntar lu ikut kecewa, ikut gelo. Anjing, gue udah bisa nih kayak begini, beli kamera, beli ini, dapetnya kayak gini doang. Makanya buat lu yang mula-mula nih, nggak usah maksain deh beli gadget, beli apa yang mahal-mahal. Pakai handphone dulu, ntar kalau emang udah ngasilin baru dah tuh seiring waktu lo beli dah tuh gadget-gadget yang mumpuni. Karena memang penonton nih, netizen tuh pengennya kan kualitas gambar bagus, kualitas audio bagus. Tapi kan kadang-kadang gini juga, lo punya gadget bagus nih, lo kagak bisa makainya. Kayak gue tuh gitu, percuma kan. Harus pokoknya banyak deh complicated. Jadi yang simple aja, lo pakai handphone aja, yang penting konten lo disedemenin sama orang. Kadang-kadang orang yang nonton juga dia nggak pengen yang bagus-bagus yang gimana kok, dia cuma pengen kesederhanaan keadaan kita yang ya apa adanya aja, ngalir aja gitu. Gua nggak mau ngomong panjangan lagi deh soal itu. Lo juga bisa tahu yang gitu-gitu juga dari konten-konten udah banyak kan yang bikin. Gue cuma mau sharing aja nih. Jadi lo kalau udah dimonetize tuh dapat duitnya segitu, lo juga tuh nggak langsung dapat duitnya itu. Lo nunggu suratnya lagi. Gue juga lagi nunggu nih. Lo bayangin dong menunggu. Hal yang paling tidak mengenakan tuh menunggu. Ya cuman gue mau apa? Ya gue nungguin aja. Ini gue nungguin dulu nih suratnya. Kalau gue udah dapat suratnya tuh yang kayak orang-orang suka tayangin, udah dapat suratnya, baru tuh duit kita yang di YouTube itu baru bisa masuk ke rekening gitu. Baru deh kalau uangnya udah masuk ke rekening bisa traktir kalau duitnya cukup gitu. Karena kalau lo pada nanya nih, terus dapat duitnya dari mana bang? Dari mana? Itu ya kalau kita bikin YouTube gini, dapat duitnya itu dari iklan yang kagak kalian skip. Kalau lo di skip iklannya, itu konten kreator mah sumpah itu kagak dapet cuy. Memang sih katanya nih kan itu kan ada yang tampilan komputer gitu ya, itu kan ada beberapa iklan itu. Pokoknya iklan tuh juga macam-macam gitu ya, lo cari tahu diri dah. Itu iklan macam-macam, jadi ada beberapa. Pokoknya intinya dapetnya nggak signifikan banget, nggak gede, dan itu bisa dicek kok. Lo juga bisa cek, gue dapetnya berapa nih ya, channel Garasi Doki dapetnya berapa, atau channel yang udah gede itu
dapatnya berapa, itu bisa ada, lo browsing sendiri. Tapi pokoknya cara ngecek itu apa penghasilan itu adalah, gue kagak ngerti itu ada namanya. Pokoknya adalah, gue nggak paham ya, pokoknya ada, itu bisa ketahuan. Wah, YouTuber ini. Nah, YouTuber yang nontonnya lebih banyak aja nih, viewernya lebih banyak dari gue, subscribernya lebih banyak sama gue, dapatnya cuman berapa ya? Cuman $2, 20, ya kan? Cuman kecil lah, ada yang 2 juta, ada yang ini. Ya memang sih ada YouTube lain yang ngasih semangat gitu kan. Aduh ini yang ini, itu bro, lo cek dulu. Itu yang nonton berapa, terus sama satu. Mungkin yang nonton dikit, tapi pada kompak, pada solid, iklan kagak di skip, itu baru masuk tuh. Itu jadi lo jangan ini deh, lo pikir-pikir dulu deh. Kalau mau jadi YouTuber, lo harus komitmen tuh, harus komitmen, konsisten. Itu karena ternyata nggak mudah cuy, jadi YouTuber nggak seindah yang dibayangkan. Nih gua share gini biar tahu aja, bukan pengen bikin ngedon, kagak. Itu mah kembali ke lo. Nah, kalau lo pade tanya, lah itu kenapa Bang Eman tetap bikin YouTube? Nah, ini yang gue kasih tahu. Gue bikin begini nih karena gue pengen ngebagi nih ilmu gue ke teman-teman. Ya walau mungkin senior atau sesepuh Vespa yang kenal gue udah lama, Eman tahu apa sih, ngerti apa sih dia. Tapi gue bodo amat deh, gue skip yang kayak gitu-gitu. Gue punten aja, maaf bang gitu, punten aja deh gue. Gue tahu sedikit mungkin, tapi gue pengen yang gue tahu sedikit ini dari baca buku, dari gue sowan, dari pengalaman gue pengen sharing ini ke kawan-kawan, biar kawan-kawan paling enggak dari pengalaman gue yang kejeblos, paling enggak lo nggak kejeblos, paling enggak lo nyelup dikit, ya kan? Jadi nggak parah-parah amat kayak gue, itu aja. Lebih dari itu, gue pengen ini jadi ladang amal buat gue. Karena apa? Gue sadar, gue nggak soleh-soleh amat ya. Sementara kan kata guru ngaji gue dulu waktu gue kecil, yang kita bawa mati itu diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat, gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja ini sharing-sharingan gue soal pervespaan khususnya yang gue tahu itu bisa jadi ladang amal buat gue dan bisa bermanfaat buat kalian yang nontonin gue. Itu aja sih. Tetap semangat buat teman-teman yang baru bikin konten, terus berkarya, bikin konten-konten yang pertama sesuai dengan diri lo sendiri. Kenapa? Kalau lo udah bikin konten sesuai diri lo sendiri, lo ngalir aja, lo nggak maksain gitu. Jadi lo nggak terpaksa, jadi enjoy jalaninnya. Keduanya soal duit, nomor 11 aja deh. Duit itu nggak penting, tapi utama. Jadi pokoknya duit anggap aja bonus, intinya gitu deh ya. Lo bikin aja terus, itu pasti akan mengiringi kok. Kalau kata itu, usaha tidak mengkhianati hasil, katanya gitu, kata orang-orang bijak. Dari gua itu aja, sharing gua soal per-YouTubean. Gua nggak paham-paham amat, gua cuman curcol aja, curhat colongan, ya kan? Buat teman-teman yang suka dengan tayangan gue, tetap tonton, terus tonton, share ke teman-teman kalian, di like. Yang mau komen, silahkan komen. Insya Allah gue balesin satu persatu. Kalau seandainya agak lambat, gue mohon maaf, karena kan gue juga punya kegiatan lain di di dunia ini, ya kan. Gue juga mau ngucapin terima kasih buat keluarga gue, buat saudara-saudara gue, buat teman-teman gue, baik teman kantor, teman tongkrongan, teman hobi, pokoknya buat kalian semua. Dan juga buat yang udah subscribe, yang udah nontonin, yang udah terus stay tune di channel gue mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian. Karena kalau nggak ada dukungan dan support kalian, gue nggak akan bisa nih ada di posisi yang sekarang nih, udah di monet dan udah di dapet iklan gitulah. Intinya sih gue thanks banget buat kalian yang udah support gue, terus support gue
terus dukung gue biar gue bisa bikin konten lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan lebih banyak membawa manfaat lagi. Itu aja sih. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe channel ini dan tombol loncengnya dijegugin aja. Sampai jumpa lagi dengan gua Eman Vigano di tayangan video-video berikutnya.